ada di sana. Pernah nggak sih kamu membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain? Merasa dirimu kurang beruntung, merasa orang lain lebih hebat, orang lain lebih kaya, orang lain lebih berkecukupan, orang lain punya segalanya. Dan di sana kamu mulai membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Apalagi ketika kita melihat sosial media. Orang lain jalan-jalan ke luar negeri, orang lain lagi makan di restoran mahal, orang lain lagi ngendarain mobil. Pokoknya orang itu seneng-seneng. Seringkali kan kita lihat seperti itu. Mulailah di sana kita menjadikan mental kita menjadi mental block gitu. Kita mulai berpikir, kenapa ya aku tidak seberuntung mereka? Kenapa ya aku tidak bisa seperti mereka? Dan merasa kalau diri kamu kurang bahagia, merasa kalau diri kamu tidak ada apa-apanya. Pertanyaannya, wajar nggak sih kalau kita kayak gitu? Jawabannya wajar dong. Karena hampir semua manusia memiliki sifat seperti itu. Terkadang merasa diri kurang beruntung, merasa hidup itu lemah, merasa kita tidak pernah dihargai. Itulah yang terjadi. Menurut buku yang gua baca, bukunya Ralph W. yang judulnya The Art of Thinking Clearly. Pada dasarnya manusia itu mempunyai iri. Maka dari itu manusia sering mengeluh. Manusia sering membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Buku ini menceritakan uniknya sifat manusia. Guys, manusia itu akan iri ketika memiliki kesamaan. Yang pertama dari segi umur. Yang kedua, itu adalah profesi. Dan yang ketiga, tempat tinggal. Nah, artinya gini nih. Gua akan ngejelasin satu persatu kenapa sih mulai dari umur. Ya, mulai dari umur. Pernah nggak sih kalian lihat anak kecil yang rebutan mainan sama teman sebayanya? Gua rasa kalau kita punya mainan baru yang lebih bagus, dia nggak akan marah tuh. Tapi coba lihat kalau ada anak kecil yang memiliki mainan yang terbaru, mereka pasti akan rebutan mainannya. Terbukti kan? Kalau pada dasarnya manusia itu memiliki iri ketika terlihat dari umur. Mereka akan saling bersaing mulai dari segi umur, kayak gitu. Yang kedua itu profesi. Uniknya sifat manusia itu ketika iri cenderung lebih besar dengan teman sejawat sepekerjaan gitu kan. Saya rasa mungkin kalian pernah merasakan itu ya. Kenapa kita iri dengan orang yang bekerja dengan kita, tidak iri dengan orang yang pengusaha-pengusaha sukses di sana, di luar sana, atau bahkan tidak iri dengan Pak Presiden ya, kenapa itu? Karena dia bukan satu kerja kita, tetapi kita itu lebih iri nih dengan temen yang satu kerja kayak gitu. Contoh nih, ketika teman kamu promosi jabatan, atau ketika teman kamu naik jabatan kayak gitu kan, kamu pasti juga ada rasa iri gitu kan dengan teman kamu. Wah, teman gua naik jabatan nih, gimana ya gua bisa kayak gitu juga kayak gitu. Ataupun kalian pasti ada rasa-rasa cemburu gitu dengan teman kamu. Oke, yang ketiga dari segi tempat tinggal. Pernah nggak sih kalian iri dengan tetangga kalian nih? Ya, ngaku jujur deh. Ya, di sini banyak sekali, bukan rahasia umum lagi ya gitu kan, kalau kita itu sering iri-irian dengan teman satu tempat tinggal atau tetangga lah kayak gitu. Kenapa sih kita nggak iri sama Claudia Cynthia Bella? Atau kenapa sih kita nggak iri sama Luna Maya gitu kan? Ya, karena mereka bukan tetangga. They are not your neighbor. Mereka bukan tetangga kamu. Tapi kamu lebih iri nih dengan teman atau tetangga kamu, tetangga sebelah yang
misalkan kuliah di luar negeri, tetangga sebelah yang lagi booming-boomingnya memiliki sebuah perusahaan besar kayak gitu kan, atau teman kamu yang lulus dapat universitas yang bagus kayak gitu, kamu iri kayak gitu kan. Tapi kamu nggak iri kan sama Cinta Laura yang kuliah di Columbia, yang kuliah di New York. Kalian gak bakalan iri sama dia karena kamu bukan satu tempat tinggal sama dia kayak gitu. Nah, itulah uniknya manusia. Manusia akan iri ketika memiliki kesamaan, yang pertama dari segi umur, yang kedua dari profesi, dan yang ketiga dari tempat tinggal. So guys, unik kan sifat manusia itu. Kita tadi sudah deal kalau manusia itu memiliki sifat iri gitu kan, atau sering membanding-bandingkan diri kita sama orang lain. Makanya dari itu, gimana sih caranya biar kita stop banding diri kita sama orang lain gitu. Karena kalau kita sering membanding-bandingkan diri kita sama orang lain, gue yakin kita nggak bakalan bahagia. Hidup kita terus-terusan mikirin orang lain tanpa mikirin diri kita sendiri gitu. Sulit deh kita untuk bahagia. Tapi kalau kita coba untuk terima diri kita gitu kan, coba untuk membandingkan diri kita sama diri kita sendiri, gue yakin hidup lo bakalan perfect juga gitu. Pada dasarnya setiap orang itu berbeda. Orang itu mempunyai value atau nilai-nilai yang berbeda guys. Kenapa harus kita samain gitu kan sama orang lain? Jalan proses kamu kayak gini gitu kan, atau jalan proses kamu mendaki-mendaki gitu. Nggak bisa kita samain. Yang namanya proses itu berbeda-beda. Jangan sampai kita samain proses kita sama orang lain. Mulai dari sekarang, ukurlah diri kamu dengan diri kamu sendiri. Caranya gimana? Ya, kamu harus tahu saat sekarang progres yang kamu udah buat itu apa sih? Tujuan hidup kamu itu apa sih? Kayak gitu kan. Sampai saat sekarang, kamu itu udah mencapai apa kan? Apakah kamu bisa mendapatkan impian yang selama ini kamu dapatkan atau belum? Jadi mulai dari hari ini nih, kamu harus bandingkan diri kamu yang sekarang dengan diri kamu yang kemarin. Bandingkan apakah jauh lebih baik atau sama aja kayak kemarin. Ketika dirimu tidak lebih baik dari kemarin, maka berfokuslah untuk terus mencapai goalmu. Berfokuslah untuk mencapai tujuanmu, karena hidup itu punya tujuan. Jangan sampai kita terjun bebas, tidak ada tujuan hidup. Asalkan hidup saja. Kalau asal hidup saja, binatang pun bisa kok. Kita manusia, kita diciptakan akal, kita diciptakan banyak sekali kelebihan. Maka dari itu, manfaatkan. Berfokuslah pada goal kalian. Kalian harus punya tujuan. Ketika kalian tidak punya tujuan, bagaikan hidup tanpa arah, maka yang kalian dapatkan sia-sia, merugilah diri kalian. Oke, selanjutnya Media sosial. Jangan sampai kamu yang dikuasai media sosial. Banyak sekali di sini akibat dari kita dikuasai media sosial, makanya kita sering mengeluh. Kita tidak bisa seperti teman kita yang jalan-jalan ke luar negeri, makan di restoran enak, punya ini, punya itu. Ketika kita tidak bisa mencapainya, maka kita akan membanding-bandingkan, mulai membandingkan diri kamu sama orang lain. Tuh. Maka dari itu, kuasai media sosialmu. Jangan sampai kamu dikuasainya. Oke. Dengan caranya gimana? Coba. Caranya, media sosial itu sangat berpengaruh di zaman era seperti ini. Media sosial akan membuatmu jauh lebih baik, tapi media sosial juga bisa membuatmu nih jauh lebih hancur. Banyak sekali di Indonesia perceraian, salah satunya di media sosial.
banyak sekali kejahatan kriminalitas dari media sosial. Tapi ketika kamu menguasai media sosialmu, banyak sekali keuntungan yang kamu dapatkan. Kamu bisa berjualan, contohnya. Kamu bisa mempublikasikan karya-karyamu dari media sosial. Mulai dari sekarang, jangan sampai kamu dikuasai oleh media sosial, tapi kuasailah media sosial. Oke guys, itu tadi aku biar kalian stop banding-bandingkan diri kalian sama orang lain.